Halo cat and dog lovers di Indonesia. Apakah anjing dan kucing kalian susah akur? Apakah mereka sering bertengkar di rumah? Bagaimanakah solusi dan tips agar mereka bisa berdamai? Simak video ini sampai habis dan ikuti giveaway raih kesempatan menginap di Hotel Bintang 5 di Bali. Kurama Eksklusif Villa and Spa Ubud. Dipersembahkan oleh Bali BSH Catering. Who could have known that his greeting could lose its enthusiasm, that her coat could lose its shine, or that the smallest changes could make the biggest impact? You did, and so did we. That's why Hills always starts with a pet's biology to anticipate their ever-changing nutritional needs for differences you can see, feel, and trust. So you're always a step ahead. Tanggal 11 Bulan 11 Kompilasi 11 tips oleh 11 narasumber dari berbagai provinsi di Indonesia. Bali, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Yogyakarta. Dipersembahkan khusus untuk cat and dogs lovers di seluruh Indonesia. Organized by Bali BSH Catering. Sebelumnya, subscribe kita dulu yuk sekarang. Selamat menyaksikan. I've been a vet a while, and I love seeing how pets become one of the family. You want to look after them, and one health aspect you can help with is protection from common parasites. The ones you see, like fleas, and those you don't, like worms. Advocate treats both, in dogs and cats. It's easy to apply. Once a month, done. So when it comes to all-in-one parasite protection, look for Advocate from Bayer. The all-in-one parasite protection for cats and dogs.
Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemilik Bali Desa Petri akan berbagi bagaimana cara untuk mengakrabkan anjing dan kucing. Karena banyak orang berpikiran bahwa anjing dan kucing itu mereka tidak akrab. Padahal itu salah loh. Karena anjing dan kucing ini sangat akrab sekali. Seperti ini, anjing saya namanya Sano. Dia sayang banget sama kucingnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tipsnya dari kami, yaitu biarkan anjing dan kucing itu saling berpandang-pandangan atau saling melihat. Nah, bagaimana caranya kita dapat membuat kucing dan anjing ini di ruangan yang berbeda. Misal Sando ini di ruangan A dan kucing-kucing ini di ruang B. Dan biarkan mereka saling melihat dan kita dapat batasi dengan pintu transparan. Dengan pintu transparan, mereka akan terbiasa melihat satu sama lain. Mereka akan terbiasa melihat tingkah laku mereka, keseharian mereka. Nah, lama-kelamaan mereka akan merasa mengenal kalau mereka itu adalah saudara. Nah, itu tips dari kami bagaimana cara mengakrabkan kucing dan anjing agar terlihat akur seperti Sando dan adik-adiknya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih dari tahun 2018. Saya sebagai guru PAUD dan kalau sore saya sebagai mahasiswa. Basically, orang-orang di rumah itu sebenarnya pencinta binatang. Jadi di rumah ada ayam, burung, ikan, anjing, kucing, semua ada. Bahkan landak pun sempat kita pelihara. Jadi emang kebetulan keluarga di rumah welcome sama binatang. Dan untuk kucing sendiri, sebenarnya Cio ini datang tiba-tiba ke rumah. Dia basicnya kucing liar, tapi lama-kelamaan betah di rumah dan akhirnya jadi kucing rumahan sekarang. Untuk tips merawat anjing dan kucing supaya akur itu sebenarnya sih kalian bisa merawat mereka itu dari umur kecil. Salah satu dari mereka minimal dari umur kecil sehingga mereka itu tidak akan tumbuh rasa benci gitu, masih bisa mudah untuk bondingnya. Setelah itu kalau bisa kita pisahkan dulu sementara waktu. Di awal-awal pertemuan kita pisah entah salah satu di kandang atau dipisah ruangan. Jadi mereka biasa mencium baunya terlebih dahulu. Setelah itu baru mulai pendekatan, diajak makan sama-sama, dikasih makan barengan supaya mereka bisa lebih akrab. Dan lama-kelamaan biasanya mereka bakal akrab. Ini Pablo sama Cio berjalan gitu aja, tiba-tiba langsung akrab. Hai, saya Lena dari Bandung, saya ibu rumah tangga. Pertama kali saya punya Golden Retriever itu sekitar tahun 2017. Lalu kemudian punya kucing Persia. Di sini tuh suami, anak-anak tuh suka binatang. Saya pelihara kucing, anjing, ayam, burung. Waktu kucingnya datang, saya kandangin cuman setengah hari lah. Di situ saya perhatiin kucingnya nggak stres, nggak ada panik, nggak ada apa, lalu saya lepas dan mereka bersahabat dengan golden saya. Nah kemudian saya beli lagi kucing-kucing Persia lainnya, lalu ada burung lagi, ya ada ayam lagi. Nah kebanyakan karena goldennya tahu itu punya majikannya, goldennya juga nggak ganggu kucingnya, nggak ganggu ayamnya, burungnya, semua dijaga. Goldennya sendiri itu menjaga setiap binatang piaraan majikannya. Nah lalu saya punya pudel dan pudel waktu datang juga
langsung dilepas di rumah gitu. Mereka langsung bersahabat, langsung akur. Kenapa kok bisa? Ya mungkin salah satunya karena Golden Retriever dan anjing poodle adalah anjing yang bersahabat, bukan anjing yang untuk berburu. Mungkin jadi karakternya mereka juga bersahabat dengan manusia. Jadi memudahkan kita untuk membuat mereka akur dengan binatang lain. Itu aja tips dari saya. Pertama-tama buat kucing yang baru datang kayak gini, biasanya saya taruhin di kandang yang terbuka kayak gini. Kalau misalnya kucing pertama yang baru dikenalin ke anjing itu biasanya agak stres ya, memang jadinya saya memang pisahin, kasih pagar kayak gini supaya mereka juga sosialisasi bisa lihat sama anjingnya di sekitarnya. Tapi biasanya mereka tuh jarang loncat karena kan dia juga tahu ya, karena di luar itu kok ada hewan lain gitu loh, ada anjing lain ya. Jadi biasanya kucingnya juga masih tetap di dalam sini gitu. Kalau saya sih setelah beberapa hari sini nanti ntar kenalin sama anjingnya. Kebetulan anjing saya nggak ada yang galak ya, jadinya sangat baik banget dan friendly. Kayak gini kan mereka juga tuh nggak kelihatan stres. Kalau bisa dilepas ya mereka ada tempat makan sendiri, pisah gitu loh sama dengan anjingnya. Tapi anjingnya ya bisa di sekitar mereka ada, selalu ada. Kemudian lama-kelamaan, pelan-pelan, step by step, mereka bisa dilepas bareng-bareng gitu. Sejak 2010 saya sudah memelihara dogi. Yang awalnya cuma 1 ekor, akhirnya nambah sampai 7 ekor dengan ras yang berbeda-beda. Saya cuma ibu rumah tangga biasa, anak-anak sudah pada mandiri semua, tapi saya tidak kesepian karena saya punya anak-anak kaki 4 yang saya urus. Sejak 2018, 2 tahun yang lalu, saya datang ke satu cat show. Sejak saat itulah saya memutuskan saya pengen punya kucing juga. Pelan-pelan saya cari kucing apa yang memang cocok untuk saya pelihara bersamaan dengan dogi saya di rumah. Akhirnya saya adopt kucing yang pertama itu kucing Sphinx. Setelah itu beberapa bulan kemudian kami adopt lagi kucing Persia. Sekarang kucing ada 2 ekor, anjing ada 4 ekor. Karena keluarga kita memang pencinta hewan, jadi kami juga memelihara gecko, kura, ikan. Ya untuk teman saya lah di rumah, jadi saya tidak kesepian dan ada yang saya urus. Supaya kucing sama dogi ini bisa akur, untuk perkenalan pertama biasanya karena kucing ini yang belakangan datang di rumah ini, kucing awalnya saya taruh di kandang dulu.
biar dogi-dogi yang ada di rumah ini tidak merasa cemburu. Jadi kucing saya taruh di kandang biar para dogi itu mengendus-endus kucingnya. Pelan-pelan saya buka kandangnya biar mereka main bersama. Nah, dari situ tidak ada rasa saling cemburu antara yang baru dan yang lama. Mereka saling pengen tahu, saling main kejar-kejaran. Nah, sejak itulah saya lepas semuanya. Awalnya memang mungkin saling pengen tahu siapa sih, kamu siapa sih. Karena hewan tidak beda jauh dengan manusia. Jadi intinya jangan menganak emaskan hewan yang baru. Perkenalkan, saya Yosi, saya dari Kota Bung Karno, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Profesi saya sehari-hari, saya sebagai owner dari sebuah pet shop di Kota Blitar. Saya juga sebagai owner dari sebuah catering yang terregister di CFA. Background saya adalah pet shop, sehingga peluang frekuensi bertemunya kucing dan anjing itu cukup sering. Hal ini sudah saya lakukan kurang lebih 2 tahun ke belakang. Nah, tipsnya adalah siapkan tempat privasi untuk kucing dan anjing. Tempat privasi untuk kucing itu bisa beraneka macam. Bisa ruangan atau cat room, kemudian bisa kandang, bisa juga rumah pohon, atau tempat-tempat privasi bentuk-bentuk yang lain. Nah, kemudian juga siapkan tempat privasi untuk anjing. Jadi baik kucing maupun anjing punya tempat privasi sendiri-sendiri. Nah, nanti lama-kelamaan mereka akan kenal, kemudian mereka bisa bermain bersama di suatu ruangan tertentu. Jadi siapkan juga satu ruang untuk mereka bermain. Bisa di antara kedua ruang itu atau ruang lain yang berdekatan dengan ruang privasi. Jadi awalnya mereka akan dipisah di ruang privasi masing-masing, tetapi nanti sesekali mereka bisa digabung di tempat atau di ruang bermain. Demikian tips dari saya, semoga berguna. Terima kasih. Saya memelihara kucing sejak 3 tahun yang lalu, sekitar Desember 2017. Untuk pertama kali masuk rumah sini, pertama kucing dulu, baru setelah itu mulai ada anjing. Ya, keseharian saya sih kerjanya sih sebagai fotografer, produk makanan, terus juga ada ternakin biawak di NLI Project. Saya juga ngajar di salah satu universitas di Surabaya. Ya, dasarnya sih saya suka binatang ya. Jadi kayak ada kucing dan memang pingin punya anjing buat jagain rumah. Nah, dari sana akhirnya kayak mulai miara, ada anjing, ada kucing. Ya, tips dari saya supaya anjing bisa akrab sama kucing, ya pertama mereka sebagai binatang, mereka kan salah satu media mereka untuk kenal satu sama lain adalah melalui bau. Jadi ya kita bisa kenalin mereka dari aromanya, kenalkan perlahan-lahan. Jadi kebetulan di tempat saya kan kucing dulu, baru anjing masuk, dan anjing datang pun dalam masih usia puppy. Jadi untuk memperkenalkan pun relatif gampang gitu. Jadi anjing pun nggak sampai terlalu agresif atau terlalu gimana.
tinggal mengadaptasiin dengan kucing-kucing yang ada di rumah. Baru dari sana tinggal mulai dibentuk kayak boundariesnya satu sama lain. Jadi kayak behaviornya kayak gak boleh ngeriui kucing, atau kucing juga gak boleh nyakar ke anjing. Jadi mereka masing-masing terbentuk mutual relationship yang saling respect. Jadi anjing dan kucing mereka punya personal space masing-masing. Halo, ini Poppy. Ini namanya Dadam. Dia suka banget masuk-masuk ke dalam box kayak gini nih. Udah lama banget, sejak 2013-an mungkin kali ya. Udah lama banget. Kerjanya sekarang di suatu perusahaan swasta di Jakarta sebagai finance. Kenapa ya? Soalnya karena kalau di rumah tuh orang-orang suka nggak tega gitu kalau lihat anjing sama kucing terlantar. Jadi kadang kalau misalnya nemu-nemu kucing di jalan suka dibawa pulang. Anjing juga ya, kalau anjing-anjing yang nggak dirawat itu suka dibawa pulang. Jadilah di rumah ini ada anjing dan ada kucing juga. Awal-awal sih pasti berantem ya. Awal-awal tuh biasanya harus dipisahin dulu nih, baru nanti bisa akur. Biar bisa akur tuh mereka ya, pertama tuh kalau misalnya baru datang kan belum kenal nih si kucing dan si anjing, itu biasanya jangan dijadiin satu dulu, dipisahin dulu. Nanti lama-lama kan mereka udah saling ngenalin nih baunya satu sama lain. Misalnya udah mulai bisa ngenalin, udah tahu oh ini temen gua gitu, baru itu bisa digabungin biasanya. Nanti mereka biasanya sih akur sendiri sih, kayak udah tahu oh ini emang temennya dia gitu, udah tahu bau-baunya gitu, bau-bau kucingnya, bau-bau anjingnya, jadi tuh udah nggak berantem lagi gitu. Nggak punya lahan luas untuk bedakan tempat, yang kita usahakan untuk menggabungkan keduanya. Kalau tips sih seperti saya, contohnya saya adopsi herder umur di 2,5 tahun. Setelah saya adopsi 1 tahun, saya adopsi lagi kucing umur 6 bulan. Awalnya sih saya sering ketemukan, terus diajak main bersama, dikasih makan bersama, akhirnya mereka terbiasa bersama untuk sama-sama dalam satu rumah. Seperti dalam video yang saya rekam, mereka mencari tikus, saling membantu untuk menjaga rumah tuannya. Halo, nama saya Yolanda. Saya tinggal di kota Balikpapan. Sekarang ini saya punya 3 ekor kucing dan 3 ekor anjing. Awalnya dari 2 tahun yang lalu.
Sekarang saya sebagai mahasiswa aktif. Awalnya saya memang sudah pelihara anjing sekitar 6 ekor. Terus di jalan tiba-tiba saya ngelihat kucing di bak sampah. Masih umur 2 mingguan. Nah itu saya berniat bawa ke rumah. Emang awalnya agak susah ya, karena pasti berantem. Cuman kita selalu ajarin mereka untuk saling mengenal, walaupun memang agak sulit. Karena pasti yang satunya memprotek diri dan satunya ingin menyerang. Tips dari saya sederhana aja. Jadi kita harus menganggap mereka itu sebagai keluarga kita, dijaga, dirawat, dan disayang. Nah, kalau sudah begitu, mereka pasti akan menurut sama kita. Jadi kita juga bisa mengatur mereka untuk bisa akur di rumah, nggak saling berkelahi. berbagi tips tentang bagaimana agar anjing dan kucing dalam rumah itu akur. Pertama-tama saya mau cerita sedikit tentang sejak kapan sih kita mulai suka anjing dan kucing. Kalau anjing sih kita sukanya udah lama, dari zaman sebelum mau nikah. Tapi kalau yang kucing memang belum lama. Pas itu tuh sekitar bulan Januari kita main ke cat cafe. Di situ kita mulai suka dengan Sphinx. Sejak habis dari cat cafe itu kita memutuskan untuk pelihara Sphinx. Masih baru banget sih, tapi karena kita suka sama Sphinx, kita mau sekalian adopt kucing Sphinx yang berkualitas. Kenapa kita suka sama Sphinx? Karena memang ternyata Sphinx karakternya sangat friendly, jinak, dan kalau dibilang karakternya mirip dengan anjing. Sifatnya suka main-main dengan orang. Sejak bulan Januari kita mulai adopt Sphinx. Karena kita langsung ingin berinteraksi dengan binatang yang kita pelihara, maka anjing dan kucing kami lepas di dalam rumah bersamaan. Tetapi nggak langsung lepas gitu aja. Kalau kucing kita kasih free roam, jadi kita bebas aja kemana-mana. Dia mau ke kamar, mau ke atas, ke bawah, terserah dia, suka dia. Dan kebetulan kita peliharanya anjing jenis French dan English Bulldog. Anjing French dan English Bulldog ini nggak rese, jadi dia tidak terlalu annoying sama kucing yang lainnya. Jadi dia cenderung cuek. Ini tips dari kami. Apabila cat lover atau dog lover ingin pelihara anjing dan kucing secara bersamaan. Yang pertama, sebelum kita membeli, kita kenali dulu sifat dari karakter jenis atau ras yang ingin kita pelihara. Jadi sebelumnya kita browsing dulu. Kita perlu tahu informasi karakter anjing yang kita pelihara. Ada memang jenis anjing atau kucing yang tidak terlalu bersahabat dengan binatang yang lain. Maka dari itu, sebelum mengadopsi, harus benar-benar mengetahui karakter dari kucing atau anjing yang ingin kalian adopsi. Yang kedua, anjing dan kucing akan lebih mudah beradaptasi apabila dia dari kecil tumbuh bersama-sama. Jadi kalau memang ada keinginan untuk memelihara bersamaan, ya kalau bisa dari awal mereka masih kecil-kecil, jadi mereka sudah sama-sama terbiasa. Yang ketiga, sebelum memelihara, jangan langsung dilepas bersamaan barengan. Tapi pertama-tama misalnya dikandangkan salah satu terlebih dahulu supaya mereka lebih kenal. Jadi sudah terbiasa terlebih dahulu. Atau bisa juga kita ajak main bersama-sama
tapi dengan pengawasan kita. Jadi mereka akan terbiasa terlebih dahulu. Dan adoplah anjing dan kucing itu dari satu breeder yang sama. Misalnya kayak kami, Bull Paws. Kita juga selain ada anjing, kita juga breeding kucing. Jadi anjing maupun kucing yang ada di dalam rumah kita sudah terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Nah, itu solusi dari kami. Terima kasih. Frustrasi dengan hewan kesayangan Anda? Stop. Jangan putus asa. Herbafit solusinya. Inilah akhir dari video kita pada kali ini. Jangan lupa vote narasumber favoritmu dengan cara menuliskan nomor narasumber favoritmu pada kolom komentar video ini. Terima kasih kami ucapkan pada semua sponsor yang telah mendukung. Hills Transforming Life, Hills Sign Diet Veterinarian Recommended, Burama Exclusive Villa and Spa Ubud, Herbafit, Cleo Fine Fur and Well-Being, CP Petindo Food Care and Health, Bravery Back to Origins, Pausionable.id, Cat Residence Indonesia, Tell Lovers Love Your Pet More, Pasir Kucing Aroma, Istriani Vet Care, Terima kasih telah menonton video kita pada kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya.